Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pojok Inggris dengan Bu Andri. Kali ini kita akan belajar tentang cardinal number. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, siapkan alat tulis kalian, buku, pensil, dan lain-lain, sehingga nanti kita bisa belajar dengan enjoy. Oke, kita mulai ya. Baik anak-anak, pengertian cardinal number yaitu bilangan urutan yang biasa dipakai dalam penghitungan atau operasi matematika. Dan contoh dari cardinal number adalah 1 dalam bahasa Inggris one, 2 dalam bahasa Inggris two, 3 dalam bahasa Inggris three, 4 dalam bahasa Inggris four, 5 dalam bahasa Inggris five, 6 dalam bahasa Inggris six, 7 dalam bahasa Inggris 7, 8 dalam bahasa Inggris 8, 9 dalam bahasa Inggris 9, 10 dalam bahasa Inggris 10. Sebelas kita sebut 11, 12 kita sebut 12, 13 kita sebut 13, 14 kita sebut 14, 15 kita sebut 15, 16 kita sebut 16, 17 kita sebut 17, 18 kita sebut 18, 19 kita sebut 19. Anak-anak, kalau kalian perhatikan di sini bilangan belasan dari mulai 13 sampai 19 diakhiri oleh kata tin, kecuali 11 dan 12. Untuk 11 11, sedangkan untuk 12 12. Berikutnya untuk bilangan puluhan ya anak-anak. 20 kita menyebutnya 20, 30 kita menyebutnya 30, 40 kita menyebutnya 40, 50 kita menyebutnya 50, 60 kita menyebutnya 60, 70 kita menyebutnya 70, 80 kita menyebutnya 80, 90 kita menyebutnya 90. Ini untuk bilangan puluhan. Kamu perhatikan, bilangan puluhan diakhiri oleh T untuk mengingat-ingatnya ya. Berikutnya 100 kita menyebutnya 100 atau 100, 200 200, 106 dalam bahasa Inggris kita menyebutnya 106, 256 dalam bahasa Inggris kita menyebutnya 256, 372 dalam bahasa Inggris kita menyebutnya 372, 1000 kita sebut 1000, 1007 kita menyebutnya 1007, 1563
kita menyebutnya 1563. 2000 kita menyebutnya 2000. 2012 kita menyebutnya 2012. 10.000 kita menyebutnya 10,000. 100.000 kita menyebutnya 100,000. 1 juta kita menyebut 1 million. 1.500.000 kita menyebutnya 1.500.000. 2.635.000 kita menyebutnya 2.635.000. 4.345.352 kita menyebutnya 4.345.352. 1 miliar kita menyebutnya 1 million. 1 triliun kita menyebutnya 1 trillion. Baik, sekarang kita mempelajari tentang fungsi dari cardinal number. Yang pertama, fungsi dari cardinal number yaitu untuk menyatakan operasi penjumlahan atau addition. Untuk contohnya, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dalam bahasa Inggris kita katakan 2 plus 2 is 4. 5 ditambah 9 sama dengan 14. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya 5 plus 9 is 14. Fungsi dari cardinal number yang kedua yaitu untuk menyatakan operasi pengurangan atau reduction subtraction. Untuk contohnya, 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya 8 minus 4 is 4. Contoh yang kedua, 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya 10 minus 3 is 7. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menyatakan operasi perkalian atau multiplication. Sebagai contohnya, 3 dikali 3 sama dengan 9. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya 3 times 3 is 9. Contoh yang kedua, 5 dikali 5 sama dengan 25. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya 5 times 5 is 25. Berikutnya fungsi yang keempat yaitu untuk menyatakan operasi pembagian atau biasa disebut division. Untuk contohnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya 10 divided by 2 is 5. Contoh yang kedua, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya 20 divided by 5 is 4. Fungsi yang kelima yaitu untuk menyatakan nomor telepon.
Untuk contohnya, contoh yang pertama 08123456. Dalam bahasa Inggris kita mengatakan 08123456. Untuk contoh yang kedua 08112233. Dalam bahasa Inggris kita sebutnya 08112233. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menyebutkan tahun. Untuk contohnya tahun 1999 dalam bahasa Inggris kita menyebutnya 1999. Contoh yang kedua 1765. Dalam bahasa Inggris kita mengatakan 1765. Berikutnya contoh yang ketiga tahun 2010. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya 2010. Fungsi yang ketujuh yaitu untuk menyebutkan waktu atau jam. Untuk contohnya jam 7. Dalam bahasa Inggris kita sebut 7 o'clock. Jam 9 dalam bahasa Inggris kita sebut 9 o'clock. Jam 6:05 dalam bahasa Inggris kita sebut 5:06. Jam 5:05. Contoh yang berikutnya jam 2:15. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya a quarter past 2. Jam 2:15. Berikutnya jam 3:30. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya a half past 3. Jam 3:30. Contoh berikutnya jam 5:45. Nah, ini catatannya adalah bila menitnya lebih dari 30 menit ke atas, kita langsung masuk, kita genapkan ke atas. Jadi kita bacanya bukan jam 5:45, tapi jam 6:15. Sehingga dalam bahasa Inggris kita menyebutnya a quarter to 6. Jam 6:15. Tuh di sini artinya kurang. Berikutnya jam 6:50. Kita menyebutnya nanti jam 7:10. Sehingga dalam bahasa Inggris disebut 10 to 7. Berikutnya jam 7:35. Kita menyebutnya jam 8:25. Sehingga dalam bahasa Inggris kita menyebutnya 25 to 8. Jam 8:25. Berikutnya jam 6:40. Kita menyebutnya di sini nanti jam 7:20. Sehingga kita menyebutnya dalam bahasa Inggris 20 to 7. Jadi catatannya untuk menyebutkan waktu atau jam 30 menit kita katakan a half, 15 menit kita katakan a quarter, lebih kita katakan past, kurang kita katakan to. Berikutnya yang ke-8, fungsi dari cardinal number adalah untuk menyatakan nilai desimal.
Untuk contohnya 2,5 dalam bahasa Inggris kita sebut 2.5. Contoh yang kedua 4,26 dalam bahasa Inggris kita sebut 4.26. Contoh yang ketiga 1,3 ditambah 2,4 sama dengan 3,7. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya 1.3 plus 2.4 is 3.7. Contoh yang keempat 7,5 dikurangi 2,1 sama dengan 5,4. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya 7.5 minus 2.1 is 5.4. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari cardinal number dan fungsi-fungsinya. Ada 8 fungsinya ya. Nah sekarang kalian bisa berlatih mereview kembali. Apakah kalian bisa? Ini ada beberapa contoh latihan yang bisa kalian kerjakan ya. Ini bagian A, please write in English. Kamu tulis dalam bahasa Inggris operasi matematika berikut ini. Berikutnya bagian B, what time is it? Di sini kamu Ibu beri soal yaitu menyebutkan dari nomor 1 sampai 10 ini jam berapakah ini. Oke, kerjakan dengan baik ya sebagai bahan latihan kalian di materi kali ini. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan materi cardinal number dari Ibu. Untuk latihan soalnya nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video Ibu berikutnya. Bye bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.